Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Kebijakan Publik, kelas 3D Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Penggarahan Ageng Tirtayasa. Oke, baiklah di sini kami akan menjelaskan terkait analisis kebijakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Batun dan teman-teman. Nama saya Al-Mafruhah. Nama saya Febiani Charmen. Nama saya Raisya Hartanti. Dan nama saya Rista Nurulaini. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan lebih spesifik terkait analisis kebijakan KIP kuliah. Langsung saja kita simak ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kebijakan publik. Nah, kebijakan publik yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat atau kepentingan umum atau orang banyak. Nah, tujuan dibuatnya kebijakan publik yaitu untuk menjamin ketertiban dalam negara dan untuk mensejahterakan masyarakat dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan itu dibuat. Nah, ada pula susunan pembuatan kebijakan publik. Yang pertama yaitu penyusunan agenda. Pada tahap ini yaitu di mana pemerintah memilih atau menyeleksi isu-isu yang sedang beredar yang sekiranya dibutuhkan untuk dibuatkan kebijakan publik. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Pada tahap ini pemerintah memilih juga jalan keluar atau pemecah isu atau masalah yang sedang beredar. Yang ketiga yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan. Yang keempat implementasi kebijakan atau penerapan kebijakan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan. Contoh kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu salah satunya Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febi. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi, kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan itu berkaitan dengan sasaran atau tujuan kebijakan, aktivitas kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut. Keberhasilan kebijakan itu dilihat dari hasil akhir atau output dari kebijakan tersebut, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya disampaikan oleh Raisya. Model pendekatan teori Edward III yang terdiri dari beberapa variabel diantaranya adalah komunikasi. Jadi para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sebab dengan cara ini komunikasi antar sesama dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya yang terlibat dalam implementasi program KIP kuliah telah sesuai dengan yang diharapkan, agar pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif karena sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan. Yang ketiga ada disposisi. Disposisi di sini merupakan sikap dari pelaksana, apakah pelaksana tersebut telah mematuhi aturan yang berlaku atau belum. Terus yang keempat ada struktur birokrasi. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik. Karena birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rista. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Program Kartu Indonesia Pintar yang biasa kita sebut dengan KIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, KIP juga bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM.
program bantuan pendidikan melalui program Indonesia Pintar atau PIP ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar kepada siswa atau anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, bagi peserta yang sudah mendaftarkan diri dalam program PIP ini, nantinya akan diberikan kartu, yaitu kartu KIP, itu bentuknya seperti KTP. Dan selain itu juga nantinya akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi itu bisa digunakan sebagai biaya untuk kehidupan sehari-hari selama masih kuliah, dan uang tersebut bisa digunakan untuk membayar UKT. Selanjutnya di tahun 2020 ini telah diluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagai pengganti beasiswa bidik misi yang sudah ada sejak tahun 2010. Nah, selain itu juga program ini, KIPK, adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arbaatun. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang analisis kebijakan KIP kuliah itu sendiri. Yang pertama, KIP kuliah itu merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah sebagai pengganti bidik misi. Nah, di mana bidik misi ini sudah lahir sejak tahun 2010, di mana merupakan program 100 hari kerja dari Muhammad Nuh. Tadi juga sempat disinggung oleh teman saya Resta. Nah, bidik misi selama 10 tahun ini juga berjalan cukup lancar, walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pendistribusian. Yang kedua, pihak organisasi bidik misi dirugikan dengan pergantian nama program ini. Yang awalnya namanya bidik misi berubah menjadi KIP kuliah. Di situ juga terdapat dampak negatif karena organisasi yang sudah dibentuk oleh bidik misi itu sendiri mengalami kesulitan dengan kurangnya kekeluargaan antara sesama penerima beasiswa. Karena di mana KIP kuliah ini juga ingin membentuk organisasi sendiri, jadi kurangnya kekeluargaan. Akan tetapi organisasi bidik misi ini tetap berusaha merangkul mahasiswa baru KIPK. Kemudian, program ini juga sebagian besar tepat sasaran karena untuk mendapatkan KIP kuliah, mahasiswa diharuskan untuk melakukan proses administrasi yang cukup sulit. Nah, untuk mendapatkan KIP kuliah ini, mahasiswa harus mendapatkan atau harus mempunyai Kartu Indonesia Pintar yang bentuknya seperti KTP. Dan untuk mendapatkan kartu tersebut tidaklah mudah prosesnya. Maka dari itu prosesnya juga harus dengan mensurvei keadaan ekonomi mahasiswa itu sendiri. Kemudian rencana Kemendikbud untuk memperluas sasaran dapat menjadi kurang tepatnya pendistribusian sasaran. Mengapa? Karena Kemendikbud itu yang awalnya tahun ini untuk KIPK ini dia merencanakan sasaran untuk 2 juta mahasiswa penerima beasiswa. Akan tetapi saat ini baru 818.000 orang yang penerima beasiswa bidik misi serta KIP kuliah ini. Hal ini juga membuat mahasiswa itu berlomba-lomba untuk mendapatkan bidik misi tersebut walaupun mereka mampu, seperti itu. Kemudian saat ini mahasiswa yang telah dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah belum mendapatkan biaya hidup per semester. Dan mereka yang saat ini mahasiswa baru KIP kuliah yang 2020 belum mendapatkan biaya hidup per semester yang nominalnya itu 4,2 juta. Akan tetapi penerima KIP kuliah ini sebagian besar merasa bersyukur karena dapat masuk perguruan tinggi tanpa biaya apapun. Ya, karena di sini mulai dari awal tes hingga masuk perguruan tinggi sampai saat ini tidak dipungut biaya apapun. Maka dari itu, ini merupakan suatu kemudahan untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi yang akan tetapi tidak mampu, atau mahasiswa yang emang benar-benar berprestasi akan tapi sulit untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya KIP kuliah ini bisa jadi mudah dengan bantuan
pendidikan dari program pendidikan dari pemerintah ini, mahasiswa sebagian besar sudah mendapatkan haknya untuk berpendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin mengkaji lebih lanjut tentang informasi KIP kuliah, teman-teman bisa akses atau browsing di internet terkait ini yang sudah saya aplikasikan di daftar pustaka. Ini bisa dilihat aja sama teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like Dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Jangan lupa ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.